Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safaria, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kali ini saya akan membahas tentang analisis metabolit sekunder pada Premna Ceratophila. Tahukah Anda, metabolit sekunder adalah tumbuhan yang menghasilkan senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder dalam proses metabolisme. Nah, metabolit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, metabolit primer adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dari jalur metabolisme yang walaupun dibutuhkan tapi tidak dianggap penting oleh pertumbuhan suatu tumbuhan. Nah, adapun fungsi metabolit sekunder terbagi menjadi dua, yaitu bagi tumbuhan dan bagi manusia. Sedangkan bagi manusia yaitu berfungsi sebagai akratan atau penarik serangga penyerbuk. Yang kedua sebagai mekanisme pertahanan tumbuhan, melindungi dari stres lingkungan, hama dan penyakit, dan dari sinar ultraviolet, serta sebagai pengatur tubuh dan bersaing dengan tanaman lain. Sedangkan bagi manusia, metabolisme dimanfaatkan sebagai antioksidan dan bahan baku obat. Nah, senyawa metabolit sekunder terbagi menjadi 6, yaitu ada fenolit, flavonoid, alkaloid, terpenoid, steroid, dan savonin. Nah, golongan flavonoid yaitu berupa fenol sederhana yang mempunyai satu gugus hidroksil yang tersubstitusi pada cincin aromatik. Nah, senyawa fenolit terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu flavonoid dan non-flavonoid. Nah, klasifikasi penggolongan non-flavonoid diantaranya ada fenol, ketekon, resinol, dan proglucinol. Analisis kuantitatif senyawa fenolik atau total fenolik (TPC) dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV visible. Larutan standar yang digunakan berupa asam galat atau psiketekol yang kontrol positifnya dibuat dengan variasi konsentrasi. Selanjutnya, 1 mili larutan standar ditambahkan reaksi Folin dengan perbandingan 1:10, lalu didiamkan dan ditambahkan Na2CO3. Selanjutnya, didiamkan selama 10 menit pada suhu 50 derajat Celcius dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 700 nanometer dengan pengulangan 2 kali. Kurva standar yang dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan standar dengan hasil serapan yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, tahapan awal analisis kuantitatif dimulai dengan membuat variasi konsentrasi larutan sehingga diperoleh data seperti pada tabel. Selanjutnya, analisis kuantitatif senyawa flavonoid dan senyawa lainnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, flavonoid yaitu adalah salah satu metabolit sekunder yang dapat dijumpai pada tanaman. Flavonoid juga dapat ditemukan dalam bentuk aglikon dan glikosida. Adapun kerangka dasar flavonoid yang terdiri dari 15 atom karbon yaitu C6, C3, dan C6 dengan 2 cincin aromatik yang dihubungkan dengan 3 atom karbon yang dapat atau tidak membentuk cincin ketiga. Nah, flavonoid memiliki 12 jenis, yaitu ada flavon, flavanol, flavanon, euron, isoflavon, antosianin, kalkon, hidrokalkon, flavan, neoflavonoid, hemoisoflavon, dan retinoid. Nah, penggolongan flavonoid berdasarkan substitusi cincin yang mengandung oksigen dan perbedaan distribusi dari gugus hidroksil. Nah, pada pengujian sampel yaitu sampel ditambahkan dengan AlCl3, kemudian ditambahkan pada logam Mg dan HCl pekat. Nah, terbentuklah warna jingga. Nah, pada flavonoid menunjukkan warna kuning dan antosianin berwarna biru, sedangkan pada flavanol berwarna oranye atau coklat. Sedangkan pada kalkon atau euron yaitu berwarna merah. Nah, alkaloid adalah senyawa siklik yang mengandung nitrogen dengan bilangan oksidasi negatif yang penyebarannya terbatas pada makhluk hidup. Alkaloid juga merupakan golongan zat metabolit sekunder yang terbesar. Alkaloid memiliki sifat kristal atau padat, yang ada juga yang berbentuk cair. Nah, memutar bidang polarisasi elektron, larut dalam air tapi tidak juga larut, yang bersifat pahit, membentuk endapan bila ditambahkan dengan asam takmat atau
dan pseudoalkaloid seperti gambar. Nah, alkaloid dapat digolongkan berdasarkan strukturnya, yaitu menjadi alkaloid heterosiklik dan alkaloid non-heterosiklik. Nah, alkaloid heterosiklik yaitu ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Sedangkan alkaloid non-heterosiklik yaitu ada pyridin, pyrrolizidin, pyridin, piperidin, indol, quinolin, isoquinolin, dan tropana. Berdasarkan proses biosintesisnya dan hubungannya dengan asam amino, senyawa alkaloid dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu true alkaloid, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. Nah, pengujian alkaloid sendiri yaitu ekstrak dilarutkan dalam 10 ml kloroform, kemudian ditambahkan dengan asam sulfat sebanyak 2 m, kemudian dikocok hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan asam dipipet di dalam tabung reaksi dan ditambahkan pereaksi Wagner, Mayer, dan De Gendrof. Nah, terbentuklah endapan putih berwarna jingga dan coklat. Nah, selanjutnya ada saponin. Saponin adalah golongan senyawa glikosida yang mempunyai struktur steroid dengan mempunyai sifat khas yang membentuk larutan klorida dalam air. Nah, struktur kimia saponin yaitu merupakan glikosida yang tersusun atas glikon dan aglikon. Nah, pengelompokan saponin berdasarkan ikatan gula aglikon dibedakan menjadi 3, yaitu monosdesmosida, bidesmosida, dan tridesmosida. Nah, adapun pengujiannya yaitu ekstrak ditambahkan 50 air panas dan dididihkan selama 5 menit, kemudian disaring. Nah, filtrat yang dihasilkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditutup selama 10 menit, menghasilkan busa. Nah, terpenoid berasal dari molekul isoprenen CH2 dan kerangka karbonnya dibangun oleh penyambung 2 atau lebih satuan C5. Terpenoid termasuk kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka strukturnya. Nah, penggolongan flavonoid tersebut yaitu ada 3, yaitu monoterpenoid, dan sesquiterpenoid. Nah, adapun pengujian terpenoid yaitu ekstrak dimasukkan dalam tabung reaksi lalu dikocok dengan sedikit ester, lalu diambil tetesnya pada plat tetes lalu dibiarkan sampai kering. Nah, setelah kering ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat yang menghasilkan warna merah atau kuning. Nah, selanjutnya ada steroid, adalah senyawa organik lemak sterol yang terhidrolisis yang didapatkan dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Nah, steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang terbentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin. Nah, jenis hidrokarbon tersendiri yaitu ada androstenen, pregnan, kolan, kolestat, argestan, dan stigmastan. Nah, adapun pengujiannya yaitu sampel dilarutkan dengan reaksi Lieberman atau asam asetat anhidrat yang menghasilkan warna jingga, hijau kebiruan atau violet. Nah, dilakukan pengukuran absorbansi ekstrak Premna ceratifolia dari sintang yang diperoleh dengan cara maserasi STM1, STM2, dan STM3 dan sokletasi STI1, STI2, dan STI3 sebanyak 10 mg ekstrak dilarutkan dalam 10 ml etanol dan diukur absorbansinya sebanyak 2 kali pengulangan. Nah, kadar fenolik dihitung berdasarkan persamaan Y 0,0027 X ditambah 0,0502 dengan Y adalah nilai absorbansinya dan X adalah kadar fenolik konstanta. Nah, tabel 2 menunjukkan kadar fenolik yang diperoleh dari ekstrak Premna ceratifolia yang berasal dari sintang. Nah, penentuan kadar total fenolik pada Premna ceratifolia juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang menggunakan spektrofotokopi UV-Vis pada panjang gelombang 765 nanometer dengan asam galat sebagai larutan standar. Konsentrasi TPC dari ekstrak dekokta adalah 539,26 lebih tinggi dibandingkan dengan infusan 347,81. Adapun ekstrak yang diperoleh dari ekstraksi dengan menggunakan etanol 70%, 80%
90%, dan 96%. Dihasilkan total fenolik 53,443%, 52,8%, dan 56,4%, dan 50,8%. Sedangkan total fenolik dari ekstrak etanol diperoleh konsentrasi 2,12 dan 0,27. Serbuk daun Premna ceratifolia. Nah, sedangkan penelitian selanjutnya menunjukkan kandungan fenolik dalam ekstrak Premna ceratifolia yang mengambil konsentrasi yang berbeda, yaitu pada jam 6, 9, 12, 15, dan 18 dengan total fenolik 442, 265, 590, 556, dan 583 per ekstrak. Violet. Nah, adapun identifikasi metabolit sekunder dapat dilihat dari beberapa artikel di samping. Nah, saya rasa cukup materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.